Arin tentang emak-emak bercadar yang ngebut dengan sepeda motornya dan menabrakkan dirinya ke Polres Siantar. Seorang wanita dengan mengendarai motor menabrak kantor SPKT Polres Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara. Sebelum insiden tersebut terjadi, pelaku dengan motornya melintas dari Jalan Sutomo dan berulang kali mencaci maki sejumlah petugas yang sedang mengatur lalu lintas. Konstruk jihad itu ada dalam ajaran Islam. Jihad. Menciptakan kedamaian itu adalah bagian dari kan jihad. Ahli filsafat ngerti. Saya hormat teman-teman. Bagaimana kok muncul kata damai kalau belum perang? Bukan jihad, itu jahat. Bukan jihad, itu jahat. Ketika akhirnya diinterogasi oleh polisi, emak-emak itu ngaku sebagai pecinta Rizik Syihab dan benci banget kepada polisi. Terus menerus memang ini menumpahkan darah, maka apa boleh buat? Dari revolusi akhlak bisa berubah menjadi jihad fisabilillah, saudara. Takbir! Takbir! Dari hasil pemeriksaan dan keterangan sejumlah saksi, pelaku mengalami perubahan pemahaman, sikap dan penampilan. Perubahan pemahaman pelaku yang diduga terdapat penyimpangan dari ajaran agama. Nah, saya kira ini karena kedangkalan ilmu agama. Ada dua sebab gampangnya orang terprovokasi. Satu, karena kebodohan. Dua, karena kemiskinan. Padahal miskin dan bodoh itu bisa saja dari mereka sendiri. Ya gimana nggak bodoh, orang dalam penjara kok yang dipuja-puja. Saya sejak dulu selalu bilang, kalau ayat-ayat di kitab suci itu nggak salah. Tafsir yang keluar dari satu ayat kemudian dipelintir seenak jidat dan nafsunya untuk kepentingan dirinya. Kita mau pakai konstruk damai tapi nggak pernah perang, ya nggak mungkin. Mesti perang dulu. Itulah konstruk jihad. Memaknai jihad itu hanya sekedar perang, ini sumbernya. Jadi motifnya bisa jadi karena kedangkalan agama. Karena kita bukan dalam keadaan perang, ya tidak perlu ada ajakan untuk berjihad. Konteks tadi amanu hajaru jahadu itu satu paket yang nggak bisa pisah. Itu kalau bicara fungsi agama. Agama itu adalah siapa gurumu. Jadi sesederhana itu. Jadi agamamu adalah siapa gurumu. Dan lebih gila lagi, orang yang tidak punya ilmu dan berani menafsirkan ayat ini kemudian menjadi pengajar agama. Surat Al-Qasas ayat 4 dan ayat 39, saya tidak ngarang, saya tidak provokasi, tapi saya melihat Quran dan melihat fakta. Jangan sampai kita itu menjadi seperti kelompok pada masa awal-awal Islam, yaitu kelompok Khawarij, yang modalnya Al-Quran. Dengan Al-Quran itu dia pakai untuk menyerang orang gitu. Ya jangan disalahin saya dong, ini kan berpikir. Kan siapapun yang muncul di ruang publik ya dengan narasi yang ekstrim, yang mengkafirkan, memfasikkan, membid'ahkan, dia kan produk dari pendidikan tertentu gitu. Tambah pengen ketawa lagi saya ketika baca pengakuan dia kalau dia pengen masuk surga, jadi dia menabrakkan dirinya ke Polres. Memiliki pemahaman yang sedikit berbeda dengan orang tuanya di aspek pemahaman agamanya, karena bapaknya adalah seorang purnawirawan, itu dianggap berseberangan. Saya jadi ingat nasihat teman saya dulu, hati-hati sama emak-emak naik metik, hanya dia dan Tuhan yang tahu kemana dia ingin berbelok. Sekarang saya jadi pengen tambahkan, hati-hati sama emak-emak bercadar dan naik metik, Tuhan aja nggak tahu dia mau belok atau mau nabrak kantor polisi. Sempat tadi mau menabrak anggota yang melaksanakan pengaturan, namun alhamdulillah tidak terjadi, dan yang bersangkutan ketika dikejar langsung lari menuju Polres dan menabrak ruang SPKT. Sebuah video seorang muslimah sengaja tabrak kantor polisi Polres Pematang Siantar viral di media sosial. Berdasarkan keterangan, wanita itu mengaku tak terima Habib Rizik Syihab yang dianggapnya sebagai nabi di penjara. Video muslimah itu viral usai diunggah pengguna Twitter Tukang Rosok, seperti dilihat pada Selasa 22 Maret 2022. Dalam narasi cuitannya,
Netizen itu menyebut pelaku mungkin berpikir bahwa surga berada di ruang SPKT Mapolres Siantar. Dia pikir surga berada pada ruang SPKT Mapolres Siantar, cuit netizen tukang rosok. Usai membagikan video aksi pelaku, netizen itu pun membagikan sebuah foto tangkapan layar yang memperlihatkan narasi artikel yang memberitakan terkait peristiwa itu. Dilihat dari isi narasi pemberitaan yang dimuat situs TV One News itu, disebutkan perihal keterangan pelaku kepada aparat. Menurut keterangan pelaku dari hasil pemeriksaan, ia mengaku sakit hati kepada polisi lantaran telah menembak mati Laskar FPI dalam peristiwa KM50. Selain itu, juga disebutkan bahwa pelaku tidak terima mantan pentolan FPI Habib Rizik Syihab ditangkap polisi. Pelaku tidak terima terhadap Polri yang sudah menangkap Habib Rizik Syihab, tulisnya lagi. Lebih lanjut, disebutkan bahwa muslimah berhijab yang diketahui bernama Fitri itu dalam keadaan sadar melakukan aksi tabrak kantor polisi itu supaya dirinya masuk surga lantaran membela Rizik Syihab yang dianggapnya nabi. Fitri pun melakukan aksi dalam keadaan sadar dengan tujuan masuk surga demi membela Habib Rizik Syihab yang dianggapnya sebagai nabi, ujarnya. Melihat hal tersebut, pegiat media sosial Denny Siregar menyindir aksi seorang wanita yang menabrak ruang sentra pelayanan kepolisian terpadu. Hal tersebut disampaikan Denny Siregar melalui sebuah cuitan di akun media sosial Twitter @DennySiregar7 pada Selasa 22 Maret 2022. Ada Kadrunwati naik motor nabrak kantor polisi. Mau apa coba dia? Dia pikir Batman, katanya. Selain dari itu, sebuah cuitan Denny juga menyebutkan bahwa kantor polisi bukanlah surga. Itu pintu Polres, Bu, bukan pintu surga. Masa enggak lihat pelangnya, tulisnya. Terakhir, Denny mengaku masih menertawakan aksi nekat perempuan tersebut. Sampai sekarang gua ketawa lihat video emak-emak nabrak Polres itu. Emang apa yang dia harapkan dengan nabrak pakai motor itu? Polres hancur gitu, susah emang upil kering, pungkas Denny. Seorang wanita dengan mengendarai motor menabrak kantor SPKT Polres Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara. Sebelum insiden tersebut terjadi, pelaku dengan motornya melintas dari Jalan Sutomo dan berulang kali mencaci maki sejumlah petugas yang sedang mengatur lalu lintas. Padahal miskin dan bodoh itu bisa saja dari mereka sendiri. Ya gimana nggak bodoh, orang dalam penjara kok yang dipuja-puja. Dari hasil pemeriksaan dan keterangan sejumlah saksi, pelaku mengalami perubahan pemahaman, sikap dan penampilan. Perubahan pemahaman pelaku yang diduga terdapat penyimpangan dari ajaran agama. Nggak bisa, menurut saya nggak bisa ibu-ibu tuh memanggil misalnya, ngumpulin ibu-ibu yang lain, memanggil penceramah semaunya atas nama demokrasi. Memiliki pemahaman yang sedikit berbeda dengan orang tuanya di aspek pemahaman agamanya, karena bapaknya adalah seorang purnawirawan, itu dianggap berseberangan. Sekali lagi di tentara, di polisi nggak bisa seperti itu, harus dikoordinir oleh kesatuan. Tahu-tahu mengundang penceramah radikal, nah hati-hati. Ya jangan sampai salah-salah kita memilih atau mengundang orang penceramah yang kemudian rupanya orang itu sudah terpapar radikalisme. Sehingga jangan sampai ini pemahaman-pemahaman yang tidak bagus itu nyampe ke keluarga besar kita. Ya. Sempat tadi mau menabrak anggota yang melaksanakan pengaturan, namun alhamdulillah tidak terjadi. Dan yang bersangkutan ketika dikejar langsung lari menuju Polres dan menabrak ruang SPKT. Sebuah video